Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita petik pelajaran darinya supaya kita bisa mentauladani beliau. Bila pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, diangkat menjadi seorang nabi ketika beliau berada di Gua Hira menyendiri, berkhalawat, menghabiskan malam-malamnya dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat Jibril turun datang kepadanya dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah, baru Rasulullah bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh Jibril, karena begitu takutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sosok Jibril yang sebenarnya. Kemudian juga telah kita bahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu selang beberapa tahun diangkat menjadi seorang rasul dengan diturunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir dan seterusnya. Maka setelah diangkat menjadi seorang rasul berarti ada beban dakwah di pundak beliau, mendakwahkan ajaran yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama itu yang dikenal dengan ad-da'wah as-sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi. Berkata Syekh di sini rahimahullahu taala, Bada ar-rasulu da'watahu sirran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai mengawali dakwahnya itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa kana minat tabi'i an yatahaddasa ma'a alsaqin nasi bihi min ahlihi wa asdiqaihi. Karena secara tabiat dia akan mengajak berbicara, menyeru orang yang paling dekat dengan dirinya, baik dari kerabat maupun teman-temannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengawali dakwah sembunyi-sembunyi, dan itu ditujukan kepada personal tertentu yang dikira orang ini adalah orang yang betul-betul berakal, mau menerima dakwah Nabi dan nanti akan mendatangkan kebaikan yang besar. Dan itu diawali dari keluarga beliau. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan dari keluarga beliau yang ada pada saat itu adalah istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin,
ya, dan beliau adalah wanita yang pertama kali beriman serta menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jamaah sekalian. Orang yang pertama kali didakwahkan Nabi itu adalah Khadijah. Itu menunjukkan bahwasannya wanita di dalam Islam itu dimuliakan, diagungkan. Karena yang pertama kali Nabi dakwahkan itu bukan pamannya. Ya, bukan paman-pamannya, tapi seorang wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan kepada kita wanita itu dimuliakan dan diagungkan di dalam Islam. Ya. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh kaum feminisme atau orang-orang sekarang yang mendakwahkan kesetaraan, ya. Wanita dan laki-laki itu harus disetarakan haknya, katanya. Islam itu mengekang para wanita. Islam itu menghambat wanita itu menjadi orang-orang yang maju, ya. Mengekang para wanita. Islam itu hanya mengatakan wanita harus di rumahnya, nggak boleh berkarir dan semacamnya. Padahal sejatinya Islam itu memuliakan para wanita. Lihatlah orang yang pertama kali ditujukan dakwah, diinginkan untuk masuk Islam oleh baginda Nabi adalah seorang wanita. Maka ini adalah merupakan kemuliaan yang sangat besar, ya, bagi wanita. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, ya, nulahizu anna awwala man wujihat lahu da'watul islamiyatu huwa imra'atun. Ya, catatannya di sini orang yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita, dan dia adalah orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadza syarafun bitawjihid dakwah. Ini adalah merupakan kemuliaan kepada wanita karena wanita yang pertama kali didakwahkan Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafus sabqi fil istijabati, dan wanita pertama kali yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Maka ini menunjukkan wanita itu adalah orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama kali masuk Islam seorang wanita. Yang pertama kali didakwahkan untuk Islam adalah wanita, dan tidak cukup. Yang pertama kali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan membela Islam adalah wanita. Ya, seorang yang pertama kali mati syahid dalam membela agama Allah itu adalah wanita. Siapa dia? Ummu Ammar. Ya, Ummu Ammar Sumayyah ibntu Khayyat, ya, Sumayyah bintu Khayyat. Ummu Ammar. Ini orang yang pertama kali mati syahid di jalan Allah, seorang wanita. Maka inilah bentuk kemuliaan, inilah bentuk keagungan kepada wanita di dalam Islam, ya. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Pada masa jahiliyah orang-orang wanita itu dihinakan. Bahkan pada masa jahiliyah wanita itu ibarat harta benda yang bisa diwariskan dan dihadiahkan kepada orang lain. Ya. Tapi Islam datang mengangkat derajat para wanita. Islam memberikan wanita hak untuk mendapatkan warisan. Islam memposisikan wanita itu sebagai seorang ratu yang harus dilindungi, dijaga. Ya, dijaga. Makanya waqarna fi buyutikunna, kata Allah. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Itu untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka, biar para laki-laki yang melayani mereka. Ya, ini bentuk pengagungan kepada wanita. Tapi sekarang muncul dakwah-dakwah, seruan-seruan agar wanita itu disetarakan dengan laki-laki. Ya, wanita itu jangan dikekang supaya mereka bisa keluar rumah, ya, menjadi wanita karir, menimbulkan fitnah di sana di sini. Wal iyadu billah. Padahal tadi, ya, dakwah-dakwah semacam ini, ya, akan menimbulkan kerusakan, seruan-seruan, ya, supaya wanita bisa keluar rumah, wanita bisa bekerja dan semacamnya. Itu akan menimbulkan kerusakan karena wanita itu tugasnya adalah mendidik anak, melayani suami. Yang mencari nafkah itu adalah kaum laki-laki, bukan wanita. Betapa banyak, ya, perceraian itu disebabkan oleh wanita yang kerja keluar rumah dan terjadilah fitnah di luar, akhirnya rumah tangga hancur, waliyadzubillah.
Jadi orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, ya, orang yang dipilih untuk didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk Islam itu adalah Waraqah ibnu Naufal radhiyallahu anhu. Siapa Waraqah ibnu Naufal, jemaah sekalian? Ingat nggak? Orang tua, ya, orang tua yang semasa hidupnya menulis kitab Injil, ya, menjadi berbahasa Arab, dipindah dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Itu Waraqah ibnu Naufal. Yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya, totalnya berapa? 700 sab'umi'ah dalam hadis. Ya, sayap Jibril itu adalah 700, yang panjangnya itu terbentang dari belahan timur ke barat. Itu dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali menerima wahyu, dan Nabi begitu ketakutan, pulang kepada Khadijah dan mengatakan, ya zammiluni zammiluni, selimutkan aku. Ya, akhirnya Khadijah menghiburnya, Anda ini wahai Muhammad adalah orang yang selalu menolong orang lain, ya, berakhlak mulia, membela kebenaran, gak mungkin dihinakan oleh Allah. Setelah itu dibawa kepada Waraqah ibnu Naufal. Nah, dan mengatakan, ya bena ammi, wahai putra pamanku, lihatlah kepada ini suaminya, kepada Muhammad ini, kepada anak pamanmu ini, apa yang terjadi dengan dirinya. Didengarkanlah oleh Waraqah ibnu Naufal penuturan Nabi. Nabi menceritakan tentang kisahnya Jibril, maka Waraqah mengatakan, hada an-namus, ini dah Jibril yang datang kepada Musa, sekarang datang kepadamu. Dan dengan tegas Waraqah mengatakan, lau kuntu jaza'an, seandainya aku itu muda belia, punya energi, punya kekuatan ketika kamu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul kelak, serta kaummu akan mengusirmu, maka aku akan menjadi orang pertama yang akan membelamu, orang pertama yang berada di garda depan membelamu. Ya, pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang mendorong Waraqah ibnu Naufal sampai mengatakan, seandainya saya menjadi pemuda belia yang memiliki kekuatan, memiliki energi, maka saya akan menjadi orang pertama kali membelamu ketika kaummu nanti mengusir dan menghinakanmu. Ilmu. Jadi Waraqah ibnu Naufal itu punya ilmu karena beliau menulis Injil, ya. Dalam Injil itu diceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW akan diutus. Maka Waraqah punya ilmunya. Dari ilmu itulah membuat dia beriman nanti tentang kenabian Muhammad SAW dan kerasulannya. Karena iman itulah membuat dirinya sampai mengatakan, saya akan menjadi pembelamu seandainya saya pada saat itu masih muda. Tapi kehendak Allah berkata lain. Sebelum Nabi diutus, Waraqah ibnu Naufal telah meninggal terlebih dahulu. Nah, pelajarannya begini jamaah sekalian. Ya, Waraqah ibnu Naufal yang punya ilmu tentang kebenaran yang akan dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah punya tekad, punya semangat untuk menjadi pembela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Ya. Ketika kaumnya menghinakan beliau, ketika kaumnya mengusir beliau, maka kita sekarang telah benar-benar mengilmui, telah benar-benar tahu bahwasanya Rasul dan Nabi terakhir adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga harus lebih bertekad untuk membela beliau, membela agama beliau, membela ajaran beliau. Ya, memang Nabi tidak butuh kepada pembelaan kita. Karena Allah mengatakan, wa kafainaka al-mustahzi'in, cukuplah kami yang akan menjadi pembelamu wahai Muhammad, kata Allah. Cukuplah kami yang akan melindungimu dari orang-orang yang mencela dan menghinamu. Ya. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menghina dan mencelamu itu dah orang-orang yang akan menuai keburukan, kata Allah. Maka penghina Nabi itu enggak ada yang selamat di dunia, apalagi di akhirat.
Orang yang menghina Nabi itu pasti dihinakan oleh Allah, pasti mendapatkan balasannya dalam kehidupan dunia, karena Allah yang akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya kita yang butuh jadi pembela Nabi untuk menunjukkan kita di barisan siapa. Apakah kita di barisan orang-orang yang diam ketika Nabi dihinakan, atau kita di barisan orang-orang yang menunjukkan keimanan kita, menunjukkan pembelaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Belajarlah kita dari semut yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ya oleh kaumnya, maka semut dengan kakinya yang kecil membawa air supaya bisa memadamkan api tersebut. Berapa banyak sih air yang bisa dibawa oleh semut dengan kakinya yang kecil? Tapi dia ingin menunjukkan, ini loh saya berada di barisan pembela-pembela Nabi. Ya, jangan seperti cicak ya, yang berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim itu semakin besar dengan lidahnya yang panjang. Seberapa kuat sih? Seberapa kuat itu cicak bisa meniup api supaya tambah berkobar? Enggak akan berpengaruh. Tapi itu menunjukkan kalau dia berada di barisan orang-orang yang menghina para nabi, diam bahkan mengambil andil ya ketika nabi-nabi dinistakan dan dihinakan. Jangan kita seperti cicak ini. Jadi kita harus menunjukkan di barisan siapa kita, ya, yaitu kita harus membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membela kebenaran yang dibawa oleh beliau, dan itulah yang dilakukan oleh Waraqah ibnu Naufal ini. Walaupun tidak sampai terwujud keinginannya, tapi dia punya tekad yang kuat. Lau kuntu jaza'an, seandainya saya muda, belia, punya kekuatan, nanti ketika kamu diutus, maka saya akan menjadi orang yang pertama kali membelamu, berada di hadapanmu. Itu kata Waraqah ibnu Naufal. Dari sinilah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbu Waraqah ibnu Naufal. Jangan kalian pernah mencela Waraqah ibnu Naufal. Jangan pernah kalian mencela Waraqah ibnu Naufal. Kenapa? Fa inni qad ra'aitu lahu jannatan aw jannataini. Karena aku melihat Waraqah ibnu Naufal itu telah memiliki 2 kebun, 1-2 kebun di surga yang Allah telah siapkan untuk dirinya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, Waraqah ibnu Naufal itu telah beriman, telah menjadi seorang muslim bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul. Ya, Syekh Utsaimin ya rahimahullahu taala mengatakan, ya, awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Jadi orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan wanita itu adalah Khadijah. Wa minar rijal, dan dari laki-laki itu Waraqah ibnu Naufal. Ya, walaupun ya mati beliau sebelum wafat, beliau sebelum Nabi diutus, tapi beliau telah beriman terlebih dahulu. Makanya laki-laki yang pertama kali beriman itu adalah Waraqah ibnu Naufal, ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan aslamal qis Waraqah ibnu Naufal, ya, pendeta, ya, pendeta yang bernama Waraqah ibnu Naufal itu telah masuk Islam. Wa tamanna an yakuna jaza'an, dan dia punya keinginan, punya harapan menjadi seorang pemuda belia. Id yukhriju Rasulullah qaumuhu, tatkala kaumnya mengusir baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia berharap menjadi seorang pemuda yang akan membela Nabi ketika diusir oleh kaumnya. Itulah menunjukkan bahwasanya Waraqah ibnu Naufal ini telah masuk Islam dan menjadi seorang mukmin bahkan sebelum Nabi diutus, ya. Jadi sahabat yang pertama kali, ya, masuk Islam dari kalangan laki-laki siapa? Waraqah ibnu Naufal, ya. Baru setelahnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam dan menerima dakwah Nabi, ya, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutnya dari kalangan para budak, ya, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, budak yang dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadi baginda Nabi dalam dakwah yang sembunyi-sembunyi ini memilih orang-orang tertentu yang didakwahkan. Pertama itu Khadijah,
kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid ibnu Harithah, dari semua kalangan ada. Dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang memiliki kedudukan di mata Quraisy itu Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak pun ada yang didakwahkan, yaitu Zaid ibnu Harithah. Ya, ini. Maka dari tangan-tangan orang-orang inilah, ya, nanti Islam akan tersebar. Ya, jadi setelah mereka masuk Islam itu tidak dibatasi hanya kepada mereka dakwahnya. Mereka pun ikut andil mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita dapati, ya, yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali dari kalangan para sahabat. Di antaranya siapa? Utsman ibnu Affan. Itu masuk Islam melalui tangan siapa? Abu Bakar. Kemudian Zubair ibnu Awam juga masuk Islam dari tangannya Abu Bakar atau melalui Abu Bakar. Abdurrahman ibnu Auf masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Talhah ibnu Ubaidillah, ya, dan semua orang tadi, yaitu Zubair ibnu Awam, Utsman ibnu Affan, Abdurrahman ibnu Auf, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, 5 orang ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Dan mereka semua masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajarannya apa jemaah sekalian? Ya, jadi para sahabat itu setelah mereka mendapatkan hidayah, tahu tentang kebenaran Islam, mereka tidak memonopolinya. Ya, mereka tidak membatasi hanya pada dirinya, tapi juga tidak dakwahkan kepada orang-orang tertentu. Ya, yang kira orang-orang ini nanti akan mendatangkan kebaikan untuk Islam. Ya, maka antum tahu siapa Utsman ibnu Affan? Ya, berapa besar andilnya untuk Islam. Bahkan konon dikatakan Abu Utsman ibnu Affan itu menginfakkan seluruh hartanya untuk membela Allah dan Rasulnya, untuk membela Islam. Ya. Nah, kemudian juga di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, kemudian Abu Salamah Arqam ibnu Abil Arqam, Utsman ibnu Mad'un, ya, dan juga saudaranya Qudamah wa Abdullah, ya, di antaranya juga Sa'id ibnu Zaid, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya masuk Islam kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya, mereka itu berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dakwah Nabi itu sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Nabi harus berdakwah sembunyi-sembunyi? Bukankah yang didakwahkan Nabi itu kebenaran? Bukankah Allah akan membela baginda Nabi? Lalu kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa gitu kan? Maka ada banyak hikmahnya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Yang mana yang baru ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, bertentangan dengan agama nenek moyangnya orang-orang kafir Quraisy. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam vokal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya, terang-terangan menyampaikan dakwahnya, itu akan menimbulkan kegaduhan. Akan menimbulkan kegaduhan, dan itu akan membuat orang-orang Quraisy terprovokasi, sehingga akhirnya dakwah pun gak berjalan. Makanya dalam berdakwah itu ada strategi jamaah sekalian. Ya, ndak asal berdakwah. Ya, lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, yang didakwahkan ketika sembunyi-sembunyi pun dipilih. Ya, dipilih orang-orang tertentu yang dikira orang ini memiliki akal, ulil albab, orang yang cerdas, karena mampu mencerna kebenaran. Ya, mampu mencerna kebenaran. Ya, antum coba lihat, Abu Bakar itu adalah orang yang gak pernah sujud sama berhala.
Walaupun Nabi belum diutus pada saat itu, ya Abu Bakar itu orang yang nggak pernah sujud sama berhala. Abu Bakar itu orang yang memiliki kecerdasan. Dia mengatakan, ya saya heran kenapa orang-orang menyembah patung. Padahal patung ini nggak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Akhirnya dia nggak mau sujud sama berhala. Abu Bakar itu orang yang nggak pernah ikut-ikutan minum khamar seperti yang dilakukan orang-orang Arab, karena dia tahu khamar itu hanya akan mendatangkan kerusakan dan keburukan. Jadi Abu Bakar itu orang cerdas, makanya didakwahkan oleh Nabi, dipilih menjadi kandidat yang akan didakwahkan oleh Nabi. Nah, nanti dengan akalnya dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini. Jadi dalam berdakwah itu ada strateginya. Maka pilihlah, ya harus ada orang-orang yang kita dakwahkan, ya secara personal, personal, pribadi. Kita pilih yang mana orang ini kiranya dia akan mendatangkan manfaat yang besar bagi orang lain nanti. Makanya lihatlah, Abu Bakar mampu mengislamkan begitu banyak para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah itu. Jadi kalau seandainya Nabi SAW langsung dakwah terang-terangan kepada kafir Quraisy, semua didakwahkan, kira-kira Islam itu akan sampai enggak pada kita? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, karena nanti itu akan membuat seluruh orang-orang kafir pada saat itu akan marah, ya, murka. Ya, bagaimana enggak marah murka, Tuhan mereka dinistakan, agama mereka dinistakan katanya. Nah, akhirnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, memilih orang-orang tertentu yang mana nanti itu akan ya melangsungkan dakwah beliau. Ya, jadi yang kedua juga alasan Nabi SAW dakwah sembunyi-sembunyi itu supaya Nabi SAW memiliki ansor, memiliki penolong, memiliki teman-teman yang nanti berjuang bersama dirinya di dalam mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan Islam. Ya. Nah, makanya jamaah sekalian, dakwah itu adalah merupakan tugas bersama. Ya, jadi kita harus bekerja sama di dalam dakwah, bukan sama-sama kerja. Ya, tapi kita harus bekerja sama, tolong menolong di dalam berdakwah. Ada orang yang mampu berdakwah dengan lisannya, maka kita yang punya harta menopang dengan harta. Kita yang punya kekuasaan menopang dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita, karena dakwah itu tugas bersama. Ya, lihatlah ya bagaimana para sahabat ridwanullah alim ajmain itu bersatu di dalam dakwah. Yang punya harta benda itu diinfakkan ya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya akal, yang punya kecerdasan, maka mereka menjadi orang-orang yang mengumpulkan hadis Nabi, menghafal hadis Nabi, menulis hadis Nabi. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sahar itu orang miskin, miskin, bahkan nggak punya rumah, tinggalnya di mana? Di emperan Masjid Nabawi. Tapi dia berdakwah dengan caranya sendiri, yaitu hadir di majelis Nabi, menghafalkan hadis-hadis Nabi, disampaikan kepada kita saat ini. Ya. Tapi para sahabat yang kaya raya itu membantu dengan harta benda mereka. Jadi karena dakwah itu tugas bersama. Makanya saya mengatakan salah satu hikmah Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, likai yataqawwanu lid-da'wati ansarun wa a'wanun, supaya di dalam dakwah itu ada ansar, ada penolong ya, yang nanti yaqifuna ma'aha, yang ikut serta mengambil andil di dalam dakwah dan menjadi pembela Nabi ketika nanti dakwah dilakukan secara terang-terangan. Dan ketika musuh-musuh Islam itu berupaya untuk ya menyerang Islam, ya menghalangi Islam, maka nanti ada pembela-pembela yang akan turun tangan ikut serta membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah. Itu beberapa alasan ya
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya sembunyi-sembunyi di awal-awal? Dan juga karena Nabi itu adalah orang yang tidak segera ingin mendapatkan hasil. Ya, Nabi tidak segera ingin mendapatkan hasil, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan prosesnya dengan cara yang tepat. Ya, yaitu dipilih orang-orang tertentu sebagai kandidat yang akan terus berdakwah menyebarkan Islam. Sehingga nanti Islam itu kalau udah kuat, kalau udah banyak pemeluknya, baru nanti dakwah dilakukan secara terang-terangan. Pertanyaannya sekarang, apakah perlu dakwah sembunyi-sembunyi kalau sekarang? Tidak perlu. Kenapa? Karena Islam telah kuat. Islam telah tersebar di mana-mana, bahkan di dunia ini penduduk dunia itu mayoritasnya adalah Muslim. Muslim. Jadi nggak perlu sekarang dakwah sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahkan di antara tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu di antara tanda-tanda ahli bid'ah kalau zaman sekarang. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, melakukan dakwah diam-diam, ditutup pintu jendela, terus berkumpul beberapa orang. Itu berarti ada apa, gitu kan? Ada apa? Kalau memang yang disampaikan itu kebenaran, kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Berarti ada hal-hal yang nggak perlu diketahui orang lain, makanya dakwahnya diam-diam. Maka itu menunjukkan ciri-ciri al-bid'ah pada zaman ini, kata para ulama, itu adalah mereka dakwahnya sirriyah, sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Antum lihat teman-teman, orang-orang yang biasanya pemikirannya itu ada bau-bau khawarijnya, ada bau-bau takfirinya, yang gampang mengkafirkan orang lain. Muslim itu diawali dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi di tempat tertutup. Ini makanya dari dulu para ulama mengatakan ciri-ciri ahli bid'ah zaman sekarang itu adalah dakwahnya diam-diam di tempat tertutup. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita yakin yang kita sampaikan itu kebenaran, maka udah sampaikan terang-terangan sekarang. Tidak perlu kita sembunyi-sembunyi. Toh kalau ditolak, maka kita telah menyampaikan dan melaksanakan tugas kita. Toh kalau kita dicurigai, ini menyampaikan sesuatu yang keliru, salah, dan dimusuhi, yang namanya kebenaran itu pasti ada musuhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja yang mendakwahkan tauhid dimusuhi, itu udah wajar. Wajar. Nah, kemudian juga di dalam dakwah itu ada skala prioritasnya, jamaah sekalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan orang-orang ini, hal yang pertama kali didakwahkan apa? Itu tauhid. Makanya kita sampaikan 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah itu tentang apa dakwahnya? Tentang tauhid, tentang tauhid dan bahaya kesyirikan. Maka jangan pernah bosan mendengar tauhid, syirik. Nabi 13 tahun nggak pernah berhenti berbicara tentang tauhid dan bahaya syirik. Antum tahu sholat itu kapan diwajibkan? 10 tahun setelah hijrah. Sholat itu diwajibkan 10 tahun setelah kenabian. 10 tahun setelah kenabian, 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Jadi Nabi udah diangkat itu, udah jadi Rasul itu belum berbicara tentang hukum sholat, belum berbicara tentang zakat, puasa, haji, belum. Tapi 13 tahun berdakwah tentang tauhid. Coba bayangkan. Artinya jangan baru ngaji 2 hari, 3 hari, baru ngaji sebulan, 2 tahun tentang tauhid udah bosan. Enggak boleh seperti itu, karena tauhid itu adalah prioritas. Antum kalau tanpa tauhid jamaah sekalian, maka sia-sia amal kita. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah yang benar, mendakwahkan tauhid, kepada kaumnya, karena tauhid itu adalah merupakan prioritas utama di dalam berdakwah.
Kemudian setelah itu, ya, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan, ya. Dan itu diawali, ya, dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi? 3 tahun, ya. Jadi 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi di kota Makkah. Setelah itu barulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, yaitu dalam surat ini, dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Ya, maksudnya keluarga-keluarga dekat di sini adalah suku Quraisy. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan, ya, suku Quraisy, dan beliau mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, ya Safiyah bintu Abdul Muttalib, wahai Safiyah bintu Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, ya Bani Abd Syams, ya. Nabi mengatakan, ankizu anfusakum minan nar, tolong diri kalian dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, ankizu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, ankizu anfusakum minan nar. Ini semuanya adalah keluarga Nabi karena mereka masih dari rumpun yang sama, itu orang-orang Quraisy. Jadi Nabi diperintahkan untuk terang-terangan mendakwahkan keluarganya, ya, kabilahnya. Karena Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian, dakwah itu dimulai dari orang terdekat kita. Dimulai dari orang terdekat kita. Jangan kita sibuk mendakwahkan orang lain tapi keluarga terdekat kita itu masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk berbicara sini, ya ahi antum sholat, ya, sholat itu tiang agama, tapi ternyata anak kita nggak sholat, istri kita nggak sholat, ya, berarti ini dakwah yang keliru, ya, cara dakwah yang keliru. Kenapa? Karena dakwah itu diawali dari orang terdekat kita, ya. Apalagi kira-kira orang yang kita dakwahkan itu adalah orang yang mau mendengar ucapan kita, mau mendengar suara kita, maka semakin kuat beban dakwah di pundak kita jemaah sekalian, ya. Kita mendakwahkan orang lain tauhid, bahaya syirik, ya, tapi keluarga kita masih kedukun, masih percaya klinik dan semacamnya, ya. Jangan sampai seperti itu. Maka dakwah itu diawali dari keluarga terdekat, ya. Kita sibuk narik orang ke masjid, ya, tapi anak kita yang udah balik masih tidur, nggak mau ke masjid. Jangan seperti itu. Maka diawali dakwah itu dari keluarga. Karena Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu wahai Muhammad, ya. Dan juga bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya itu apa? Manusia dan bebatuan, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang bengis, ya, yang kasar, tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah. Kalau Allah mengatakan ini orang lempar ke neraka, dilempar beneran ke neraka, ya, tanpa keraguan sedikit pun, karena mereka senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, ya, dari malaikat-malaikat yang bengis yang menjaga pintu neraka. Bagaimana caranya? Allimuhum wa addibuhum, kata para ulama. Ajarkan mereka pendidikan Islam, didik mereka dengan pendidikan Islam. Jadi jangan sibuk mendidik orang lain tapi keluarga diterlantarkan, keluarga diabaikan pendidikan agamanya. Tidak boleh seperti itu, ya.
Kemudian ya, kalau kita perhatikan ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir, berikan peringatan. Ya, juga di dalam awal-awal ketika Nabi diangkat menjadi seorang rasul, beliau mengatakan ya ayyuhal mudatsir, kata Allah kum fa'anzir, berikan peringatan. Jadi anzir di sini maksudnya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, ya. Kemudian bahaya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan bagaimana azab, bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak menjalankan dan menerima dakwah Islamiyah. Nah, jadi dakwah itu bukan hanya tentang menyebutkan surga begini, tapi ada kalanya kita diperintahkan untuk menyebutkan tentang azab neraka dan semacamnya. Kenapa? Karena tadi supaya timbul rasa takut, ya. Nah, jadi jamaah gini, ya. Ketika maksiat itu lebih dominan, ketika kedurhakaan itu lebih dominan, ketika penentangan itu lebih dominan, maka disinilah kita melakukan anzir tadi, memberikan peringatan dengan menyebutkan bagaimana azab, bagaimana siksaan, bagaimana kondisi orang-orang di neraka, bagaimana kondisi orang-orang zaman dulu yang menolak dakwahnya para nabi, dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilululantahkan oleh Allah supaya timbul rasa takut dan akhirnya menerima dakwah. Tapi ketika iman itu menguat, ketika ketaatan itu menguat, ketika takwa itu menguat, disitulah kita dituntut untuk menjelaskan tentang bagaimana nikmat Allah, bagaimana surga, bagaimana kebahagiaannya, agar semakin tenang orang yang bertakwa dan beriman itu beribadah, agar semakin kuat mereka melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi harus lihat, ya, kepada ahli maksiat jangan berbicara tentang surga, ya, tapi berbicara tentang apa? Neraka, siksaan Allah. Kepada orang-orang taat, ahli iman, ahli takwa, baru kita berbicara tentang surga dan kenikmatannya. Ya, karena di awal-awal Allah mengatakan anzir kepada Nabi. Sebab apa? Sebab mereka ini orang-orang ahli maksiat, orang-orang kufur, para penentang dakwah. Maka Allah katakan anzir, berikan peringatan dari bahaya, ya, menentang dakwah dan bagaimana kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam ayat yang lain disebutkan fasda' bima tu'mar. Yang namanya as-sad'u, ya, as-sad'u itu dengan kekuatan. Ya, makanya insada al-jabalu, gunung itu meletus. Ketika gunung meletus itu kan butuh tekanan yang kuat. Makanya ketika mendakwahkan orang-orang yang menentang itu, fasda', gunakan, ya, sesuatu yang betul-betul memiliki kekuatan. Ya, artinya ada tekan mereka dengan peringatan bagaimana bahaya, bagaimana dampak buruk akibat dari penentangan mereka terhadap dakwah, ditekan, ya, dengan cara terang-terangan, ya. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu adalah sumber malapetaka. Ya. Ya. Jadi baik seperti itu, ya. Ketika berdakwah, maka kalau memang mereka ahli maksiat, ya, kita berikan peringatan. Karena Allah mengatakan tadi fasda' bima tu'mar. Ya, jadi tidak perlu malu-malu. Dalam dakwah itu nggak boleh malu-malu, ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan fasda' bima tu'mar. Yang namanya as-sad'u itu langsung terang-terangan, ya. Tidak boleh malu-malu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh malu-malu. Ya, antum aja ahi, ana kayaknya kurang pantas, nggak boleh kayak gitu. Kalau lihat kemungkaran maka ingkari. Ya, amar ma'ruf itu nggak boleh malu. Menyampaikan ilmu itu nggak boleh malu. Menyampaikan kebenaran itu nggak boleh malu. Karena innallaha la yastahi minal haq. Allah itu nggak pernah malu dari yang benar. Kalau antum merasa itu benar sesuai dengan dalilnya, sampaikan, nggak usah malu-malu. Ada orang melakukan perbuatan mungkar, disampaikan, ya, itu mungkar, nggak usah malu-malu. Cuman caranya harus bijak.
ya. Jangan kita mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Jadi kemungkaran itu diingkari ya dengan cara yang bisa menghilangkan atau meminimalisir kemungkaran. Jangan mengingkari kemungkaran dengan cara yang bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, contohnya misalnya mengingkari kemungkaran pemimpin itu jangan dengan cara yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Bagaimana? Makanya para ulama mengharamkan demo. Kenapa? Demo itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, contohnya antum demo di jalanan. Ya, kemudian ada orang hamil, ya, ada orang sakit nggak bisa ke rumah sakit karena antum nutup jalan. Itu kemungkaran, kezaliman kepada orang lain jadinya. Makanya para ulama mengatakan nggak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu nggak boleh. Walaupun mengingkari kemungkaran itu wajib, tapi caranya harus bijak dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya, barakallahu fikum. Jadi inilah dua macam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan itu menjadikan banyak para sahabat beriman. Setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, barulah turun ayat untuk memerintahkan Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, ya, dakwah secara terang-terangan. Nah, nanti kita akan lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah terang-terangan, bagaimana mauqifnya, bagaimana penentangan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bagaimana rintangan-rintangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana Nabi dikucilkan, bagaimana Nabi diusir, bahkan pernah Nabi dilempar batu, ya, dan anak-anak juga ikut serta melempar Nabi ketika berdakwah, sampai-sampai gunung itu mengatakan, ya, malaikat itu mengatakan, wahai Muhammad, ya, kalau kamu memerintahkan saya untuk melemparkan gunung ini kepada mereka, saya lemparkan, ya, karena malaikat aja enggak tahan lihat Nabi dinistakan, Nabi dihina, Nabi dilempar, disakiti. Muhammad perintahkan saya lempar gunung ini kepada mereka, masih lemparkan, kata malaikat. Ya, nanti kita lihat bagaimana kesabaran Nabi di dalam berdakwah, dan itu untuk kita tauladani, karena dakwah itu tidak tergesa-gesa, ya, dakwah itu butuh strategi, dan dakwah itu butuh akhlak yang mulia, dan itu harus kita tauladani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah pada pelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.